Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke sesi pembelajaran tentang tunneling, tunnel yang ada di router mikrotik. Nah, ini video lanjutan dari yang sebelumnya, yang tunnel PPTP. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang tunnel L2TP atau layer 2 tunneling protokol. Nah, ini L2TP ini pengembangan dari protokol PPTP, karena dianggapnya si PPTP itu sudah mulai banyak ditinggalkan ya, karena kurang secure atau security-nya itu kurang, banyak yang beralih ke L2TP. Nah, kalau PPTP itu menggunakan port TCP 1723, sedangkan yang L2TP menggunakan port UDP 1701. Nah, di L2TP ini nanti bisa kita kombinasikan dengan IP security, jadi sebagai security tambahan. Jadi dianggapnya lebih bagus dibanding yang PPTP. Nah, sama halnya seperti PPTP, L2TP juga ada dua jenis, L2TP server dan L2TP client, dan keduanya bisa kita jalankan dalam satu router. Jadi kedua service itu bisa kita jalankan berbarengan. Nah, di sini kita sudah membuat suatu topologi. Ada dua router R1, R2, dan nanti kita juga nyoba L2TP client dari Windows. Nah, ini ada satu Windows, ada dua router. Satu router sebagai L2TP server, satu lagi sebagai L2TP client, dan nanti kita coba juga dari PC Windows. Nah, seperti biasa, ini ada IP-nya, IP privat yang ke arah tunnel, terus ada IP privat yang ke arah client atau switch, dan nanti ada IP public dari masing-masing yang ada di ISP ini. ISP yang R1, ISP R2, dan internet yang ada di Windows. Nah, syarat L2TP bisa terhubung itu minimal antar server atau klien itu harus bisa saling terhubung menggunakan IP public atau IP yang bisa diakses dari public, atau minimal si klien atau server bisa terkonek ke internet. Ya, kita coba langsung saja menggunakan Winbox. Nah, ini sudah terdetek R1, R2. Kita coba masuk R1, connect. Nah, seperti biasa kita konfigurasi dari R1 kita aktifin L2 TP server. Nah, kalau sebelumnya EOIP itu ada di interface, nah ini kalau L2 TP sama seperti PPTP, ada di menu triple P. Dia ada di interface. Nah, ini L2 TP server. Cara mengaktifkannya sama seperti PPTP. Kita cek enable, terus default profilnya ini default encryption, walaupun nanti kita bisa bikin profil profil yang kita setting sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus si L2TP itu kita bisa kombinasikan dengan ini IP security, use IPsec. Nah, ini bisa yes, terus sini kita bisa isi misalnya 1 2 3 4 5 kita isi. Nah, nanti di klien juga harus memasukkan IP security-nya. Gitu, oke. Nah, sama seperti PPTP. L2TP juga dikombinasikan dengan triple P script sama profile.
Nah, agar lebih mudah kita menggunakan profile. Nah, untuk menggunakan profile kita harus buat IP poolnya terlebih dahulu. Jadi agar si klien yang terkoneksi ke L2TP server akan mendapatkan IP secara dinamis. Jadi agar si misalnya kliennya ada banyak, dia langsung dapat secara dinamis. Kita buat IP poolnya dulu. IP pool kita plus. Nah, ini sesuaikan dengan ini. Pool kita buat L2TP router. Kita bikin 2 router dan Windows. IP-nya 10, 10, 10. Kita mulai dari 2 sampai 10, 10, 10. Misalnya 5. Apply. Dan kita buat satu lagi untuk yang klien Windows. Pool L2TP Windows. IP-nya 10, 10, 11, 2 sampai 10, 10, 11, 5. Kelar. Nah, setelah membuat IP pool, kita balik lagi ke sini, profile. Kita sebelum secret kita ke profile dulu. Kita kalau tadi kan menggunakan default encryption, default enkripsi. Nah, kita bikin profile. Kita pilih tambah, terus profilnya apa nih? Misalnya kita bikin 2 profile router. Nah, ini lokal addressnya kita isi. Yang ke router itu 10, 10, 10, 1. Sedangkan yang remote address itu yang ke klien. Nah, ini kita pakai poolnya router. Nah, ini terus kita ke menu protokol, kita centang ini use encryption atau dengan enkripsi, yes. Terus limit ini only one, ini untuk pengaturan satu user hanya bisa digunakan oleh satu device. Itu kita yes. Tapi kalau satu user bisa banyak digunakan device, kita pilih yang no, kita pilih no. Kita apply. Oke, nah kita buat satu lagi. Yang profile Windows. Local addressnya 10, 10, 11, 1. Remote addressnya ke pool L2TP Windows. Nah, ini juga sama. Ke protokol, enkripsinya yes. Limitnya no, kita apply. Oke. Baru dari sini kita ke secret. Nanti kita tambah. Nah, ini user dan password untuk akses ke L2TP server dari L2TP client. Ini misalnya kita bikin user router, username-nya, terus passwordnya 12345. Nah, terus service-nya kita pilih, spesifikasi ke L2TP, profilnya kita pilih yang tadi yang kita buat, profil router. Kita apply, ininya kita kosongin karena dia akan lihat ke profile. Kita oke, terus kita buat satu lagi untuk user win. Passwordnya samain 5 L2TP. Kita pilih yang profil Windows. Apply. Nah, sampai di sini sudah bisa. Kita tinggal kita coba di klien Windows, klien router. Kita buka lagi ke R2. Nah, ini juga sama. Kita ke triple P, ke interface. Nah, PPTP client ada di sini. Nah, ini PPTP client. Nah, sekarang kita menggunakan L2TP client. Pilih dial out. Nah, kenapa tadi dibilang syarat minimal itu harus bisa terkoneksi ke internet, baik server maupun klien, karena connect-to-nya itu dari klien, connect-to-nya itu ke IP public. Nah, otomatis si server harus punya IP public. Nah, ini IP public dari server L2TP server itu
192.168.239.129. Usernya kita pilih yang buat router, user router, passwordnya tadi 12345. Nah, terus si server mengaktifkan use IP security. Security-nya 12345. Terus kita apply. Oke. Kita lihat terhubung apa enggak. Nah, sudah running connected. Nah, kita lihat lagi. Beneran enggak dapat IP? Nah, ini. Dapat IP 10.10.10.5. L2TV out 1. Nah, kalau di sini kita lihat active connection. Nah, ini color ID-nya IP public dari router 2. Ini encodingnya pakai yang IP security. Nah, ini addressnya. Atau kita lihat di IP address juga ada. Nah, ini punya si server L2TP-nya, IP-nya 1. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita coba dari klien apa sudah bisa ke sini. Dari PC R2 bisa ke PC R1 apa enggak? Kita coba. Ini seperti biasa kita setting IP DHCP-nya. IP DHCP. Nah, ini dapat 13.254, ini 12.254. Kita ping 172.16.13.254. Nah, ini udah reply. Ini juga sama, ping terus ini salah nih, bukan 13, ping 172.16.12.254. harusnya timeout. Ini juga sama, ping 16 ke 13.254. dari sini ping ke sini. Ini masih timeout. Kenapa masih timeout? Ada satu konfigurasi yang harus kita konfigurasi. Jadi di sini tunnelnya udah terbentuk. Jadi dari R2 sudah bisa masuk ke R1 melalui IP ini, tunnel 10.10.0/30. Di sini dapat 1, di sini dapat 5. Nah, ini harusnya bukan itu ya, bukan 30. Ini harusnya 29. Ini juga sama, karena tadi sampai 5 ya, 29. Nah, ini udah koneksi. Di sini dapat 1, di sini dapat 5. Nah, supaya di sini bisa ke sini, kita bikin satu tabel routing menggunakan routing statik. Jadi IP ini masukin ke IP table routing R1, yang IP ini dimasukin ke tabel routing R2. Kita coba. Nah, ini kan masih timeout. Tabel routing di IP root. Ini di router 1. Router 1 biar bisa ngenalin ini 172.16.13. Berarti kita add 172.16.13.0/24. Gateway-nya bisa menggunakan ini L2TP, tapi dia kalau koneksi L2TP-nya putus, dia akan otomatis disable atau hilang. Nah, atau bisa juga gunakan IP-nya. IP-nya berarti IP L2TP si R2-nya, berarti 10.10.10.5. Kita apply. Nah, ini udah reachable. Nah, ini begitu juga di R2. Kita buat routing statiknya. R2 mau ke sini, kita tambahkan 172.16.13.0. Yes.
12.0/24. Gateway tadi pakai IP aja 10.10.10.1 IP L2TP dari R1. Apply. Nah, ini udah. Ini kita coba lagi. Dari R2 PC R2 ke PC R1. 12.254. Nah, ini udah reply. Ini juga sama. Udah reply. Nah, misalnya di sini kita uji coba juga biar ketahuan putus atau enggaknya. Kita coba L2TP IP security-nya kita nonaktifin. Namanya yang client. Ini kita disable. Apply. Masih connect nggak? Oke. Dia masih connect. Coba. Kalau nggak kita putusin dulu. Interface. Nah, nih. Dia masih bisa ternyata. Ini kita hilangin. Nah, dia akan putus. Misalnya ini kita nggak aktif ya, udah putus. Karena ada selain tunnel nah ini apa lagi nih? Coba kalau ini cuma kita nggak isi, dia putus. Tapi kalau nggak kita setting, nah ini coba kita yang di server. Kita rubah ininya L2TP require. Nah, putus. Berarti jangan menggunakan yang yes, tapi require. Nah, ini berarti harus dimasukkan 1, 2, 3, 4, 5. Running. Nah, baru ini kalau kita clear, dia akan berubah. Masih running. Dianggapnya masih ngisi ini. Ya, terminate, belum running nih. Dia nggak bisa connect karena nggak ada use IP security-nya. Nah, kalau kita enable, nyari dulu dia running, connected, nah baru reply. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau dari PPTP client dari router. Nah, tadi kita membuat dua user di PPTP di L2TP servernya. Yang satu dari router, satu lagi kita buat user Windows. Nah, dari Windows kita coba. Ini yang Windows yang saya install. Kita coba buat. Ini ada di VPN. Menu VPN. Nah, ini. Kalau di Windows namanya menu VPN. Kita coba dari Windows, L2TP client Windows ke connect ke L2TP server. Nah, ini kalau kita lihat ini udah terkoneksi ke internet. Nah, ini VPN, terus kita plus. Nah, ini VPN providernya Windows, terus connection name-nya nama
penamaannya aja VPN to R1. Servernya IP public dari R1 192.168.239.129. VPN-nya spesifikasi ke L2TP. Ini IP security reshare key. Pilih ini. CG-nya 12345. User password. Nah, ini usernya. User PC. Passwordnya sama 12345. Save. Nah, ini nggak ada. Kita tinggal coba connect. Ini udah connecting. Coba kita passwordnya. Kita lihat. User PC bukannya user win. Save. Nah, connect lagi. Nah, completing the connection. Dia connect. Tadi salah user. Advanced option. Kita lihat. Nah, ini public. Ini user ini. Kita lihat dapatnya IP-nya berapa. Ethernet. Oh, ini change adapter option. Nah, ini lihat property connected ini statusnya. Nah, ini internet detail. Nah, dapatnya ini 10 10 11 5 DNS-nya ke sini. Kita lihat dia bisa nggak ping ke CMD. Ping ke root PC yang ada di router 1. Ping 172.16.12.254. Nah, langsung connect, reply. Dari sini bisa akses ke sini. Padahal nggak ada kabel yang terhubung. Dia menggunakan tunnel L2TP. Kita lihat. Kita mau lihat nih. Kita lihat di router koneksinya. Nah, ini. Kita ke triple P. Kita lihat. Nah, ini. Active connection. Ada dua yang koneksi. Satu user win, satu user router. Ini IP public dari router 2. Ini IP public dari PC Windows. Ini IP-nya. Ini encodingnya. IP-nya juga nanti ada dua. Nah, ini router, ini Windows. Dan kalau dari Windows sudah bisa reply. Nah, seperti tadi cara mutusin, kita disable yang di sini nih. Kalau ini disable bisa nggak? Nah, ini kita
tendang. Nah, langsung akan putus timeout. Di sini juga ada lock. Nah, ini disconnected dan diminta lagi. Kalau kita aktifin akan lagi, dia akan dial. Coba kita dial ulang. Berat ya. Kita coba dial ulang dari client Windows. Ini berat dari simulasinya. Nah, belum masuk. Saya close dulu. Saya coba masuk lagi. Saya coba matikan dulu. Dan nyalakan lagi. Ya, sambil kita tunggu yang ini. Nah, untuk apa? Untuk teori dasarnya nih, si layer 2 tunneling protokol itu udah bisa kita konfigurasikan dan berjalan dengan baik. Jadi selain kliennya bisa dari router mikrotik, atau bisa juga dari Windows, atau bahkan mungkin dari smartphone. Kalau kita punya smartphone dan ada fungsi L2TP client, itu bisa koneksi ke L2TP server. Jadi beda sama yang tunnel EOIP. Kalau EOIP dia punyanya router mikrotik atau punya mikrotik. Jadi hanya bisa terhubung antar router mikrotik. Nah, L2TP dan PPTP itu protokol yang istilahnya hampir ada di semua router atau di semua perangkat yang ada OS-nya. Nah, balik lagi ke sini. Ini masih lama. Jadi ini tergantung dari simulasinya ya, atau RAM prosesor yang kita punya. Kalau semakin banyak perangkat yang kita install, akan mempengaruhi penggunaan prosesor dan RAM. Nah, ini dalam
Nah, udah. Klik. Kita lihat yang user Windowsnya itu belum connect, karena kalau diputus dia harus kita dial manual. Nah, ini klik connect. Kalau sudah pernah terbentuk, dia akan ada, tinggal kita connect atau disconnect. Nah, kita lihat DR1, nah udah masuk lagi deh. Kalau kita tendang, nah jadi Windows harus di connect ulang, tidak bisa auto connect. Nah, ini connected, baru dia akan muncul di sini. R1. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya praktekkan untuk L2TP. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang tunnel yang selanjutnya, atau pembahasan tentang PPPoE di video berikutnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.